Jadi laki-laki itu adalah qawwam. Jadi qawwam itu ada tiga hal. Pertama adalah riayah, kemudian kedua adalah himayah, kemudian yang ketiga adalah islah. Riayah itu apa? Riayah itu dari kata ro'aya ra'a. Ya, artinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hadir kembali dengan tim Al-Kalam, hadir di redaksi kami. Pertanyaan, Ustadz, apa pandangan fikih Islam terkait dengan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pendamping? Baik, insyaallah akan dijawab oleh Asatidz Al-Kalam. Fadhal Ustadz Heri. bahwa laki-laki sebagai suami itu berperan sebagai qawwam. Sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu adalah qawwam. Menurut para ulama tafsir, qawwam di sini maksudnya adalah man yaqumu 'ala syai'i ri'ayatan wa himayatan wa islaha. Jadi qawwam itu ada tiga hal. Pertama adalah riayah, kemudian kedua adalah himayah, kemudian yang ketiga adalah islah. Riayah itu apa? Riayah itu dari kata ro'aya ra'a. Ya, artinya adalah ngemong, dan di situ juga ada mendidiknya, ngemong keluarganya, mendidik keluarganya, tentu dengan nilai-nilai syariat ya, nilai-nilai Islam, sehingga dalam keluarga itu harus ada namanya rutin ngaji. Rutin ngaji dengan teknis apapun, monggo silahkan disepakati antara suami istri, sehingga peran suami sebagai riayah di situ ada. Apalagi jika suaminya faham agama, tentu itu sangat baik, karena di dalam hal itu maka dia lebih leluasa di dalam melakukan riayah di sini. Kemudian riayah juga berupa riayah jasadiyah. Kalau tadi riayah ruhiyah berupa ngaji, ada juga riayah jasadiyah, yaitu ngemong dan ngopeni dalam bentuk fisik. Ya, seperti memberikan nafkah dari jalan yang halal, dari jalan yang benar gitu, bukan dengan cara syubhat atau dengan cara haram. Kemudian qawwam juga memiliki makna himayah, yakni melindungi keluarganya dari berbagai madharat. Kalau tadi riayah itu jasadiyah ruhiyah, himayah juga demikian, dilindungi dari madharat jasadiyah dan madharat ruhiyah. Madharat jasadiyah seperti penyakit, seperti virus dan sebagainya, jadi keluarganya harus sehat. Kemudian secara roh juga harus sehat, terlindungi dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif, apalagi lingkungan sekarang yang dengan kecanggihan teknologi itu tentu akan membawa pengaruh terhadap kondisi keluarga. Maka dengan himayah ini, peran suami diharapkan untuk bisa melindungi anak istrinya dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif. Dalam surat At-Tahrim At-Tahrim atau Talaq, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu At-Tahrim, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kemudian islah di sini artinya adalah memperbaiki. Memperbaiki ini ketika riayah dan himayah di situ ada keteledoran. Nah, itu di situ tidak langsung ifsad, tetapi islah, dilakukan islah, ada evaluasi secara secara bertahap dan secara terukur, sehingga setiap yang dilakukan oleh suami di dalam keluarganya itu bisa
sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kemudian perempuan di dalam Al-Quran itu disebut fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhullah. Nah ini sedangkan wanita-wanita soleh di sini menurut para ulama dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yaitu al-mu'addiyatu li hukukillah wa hukuki zaujiha, yaitu perempuan yang melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak suaminya. Kenapa? Karena suami itu adalah orang yang harus bagaimanapun harus dihormati oleh istri. Bahkan dalam sebuah hadis, seandainya perempuan itu seandainya suami itu terdapat darah atau bisul, kemudian perempuan menjilatnya, itu belumlah menyamai, tidaklah cukup ya untuk melaksanakan hak kepada suaminya. Artinya itu saking pelaksanaan hak terhadap suami itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Maka di situ perempuan solehah harus memberikan perhatian terhadap hukuk az-zauj. Kemudian qanitatun. Qanitatun di sini adalah muti'atun lillah wa li azwajihinna. Taat kepada Allah dan taat pada suami. Tentu taat pada suami itu dalam batasan fima la ya'sillah, pada hal-hal yang tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di samping qanitatun juga harus hafidhatun, yaitu menjaga lil ghaibi. Menjaga di sini mencakup dua hal. Pertama, menjaga kemaluannya, artinya menjaga harga diri perempuan atau istri. Jangan sampai ketika seorang istri sudah punya suami, dia ngelirik laki-laki lain. Nah, itu termasuk bagian daripada kewajiban istri untuk menjaga harga dirinya. Kemudian hafidhatun li amwalil azwaj. Kemudian menjaga harta suami. Jadi harta suami harus dijaga oleh istri. Jika dipasrahkan kepada istri, harus dimanajemen sesuai dengan musyawarah dengan suami. Dan tentu yang demikian itu tidaklah mudah, baik bagi suami dan istri. Maka bagi suami istri harus masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran tadi. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Suami sebagai qawam, tadi disampaikan Ustadz Heri ada 3, riayah, kemudian himayah, dan islah. Yang riayah tadi mendidik baik secara psikis maupun jasadnya. Himayah sama, melindungi dari kemadorotan, baik madorot psikis maupun jasadnya. Islah selalu memperbaiki kalau ada hal-hal yang kurang dan selalu evaluasi. Kemudian yang istri selalu melaksanakan hak-hak Allah dan suaminya. Untuk yang suami dikasih batasan malam yu'mar bimaksiatillah. Kemudian seorang istri yang solehah selalu menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Heri bisa kita petik hikmahnya dan bisa kita jadikan ibroh untuk pembelajaran kehidupan kita dalam berumah tangga. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.